Halo semuanya, Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Bersama saya Anggi Pasaribu dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang pemilu damai. Jadi memang nggak jauh-jauh dari pemilu. Teman-teman semua pasti sudah mengikuti bagaimana 1 hari sebelum kampanye nasional 3 pasangan calon capres dan cawapres telah melakukan deklarasi kampanye pemilu damai. Pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo Mahfud MD bersama-sama telah mendeklarasikan kampanye pemilu damai dan menandatangani fakta integritas yang berjanji untuk melakukan kampanye yang tidak saling menjatuhkan. Kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat jadi titik awal. Ketiganya beserta jajaran elit politik dan perangkat pemerintahan, Kapolri, Panglima TNI, pastikan mengusung kampanye damai selama 75 hari masa kampanye. Dalam deklarasi kali ini, Ketua KPU Hashim Asyari bacakan naskah deklarasi pemilu tahun 2024. Ada 3 poin penting. 1. Mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. 3. Melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan ini adalah momentum yang penting sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama peserta pemilu, baru saja kita saksikan bersama-sama telah meneguhkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian pula ada komitmen yang dinyatakan para peserta pemilu untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat, melaksanakan kampanye yang sehat, tidak saling mengumbar kenegatifan lawan politiknya, tapi mempromosikan dirinya, menunjukkan hal-hal baik dirinya, karena pada dasarnya kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih untuk memilih peserta pemilu karena aspek-aspek positif, keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing peserta pemilu. Apakah itu partai politik, apakah itu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, kami meyakini sebagaimana yang tertera salah satu simbol yang digunakan oleh KPU, pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Mengapa ini kami rumuskan? Di antara yang paling penting adalah nanti pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024, semua partai politik untuk di semua tingkatan, apakah DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, pasti saling bersaing, saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati, dukungan, dan suara dari rakyat yang bisa dikonversi untuk menjadi perolehan kursi baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota. Semua bersaing, semua berkompetisi. Namun dalam jangka waktu 35 hari ke depan, sekitar tanggal 20 Maret 2024, sudah ada kegiatan penetapan hasil pemilu nasional, dalam hal ini adalah hasil berupa perolehan suara semua partai politik untuk semua tingkatan lembaga perwakilan, semua pasangan calon presiden yang ditetapkan oleh KPU. Pada saat itu akan diketahui partai politik apa di DPRD provinsi dan kabupaten mana memperoleh suara dan memperoleh kursi berapa. Ini akan digunakan sebagai modal untuk pencalonan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024. Ukuran untuk mendapatkan tiket dapat mencalonkan pasangan calon kepala daerah adalah minimal perolehan kursi 20% kursi DPRD atau suara sah untuk DPRD di tempatnya masing-masing minimal 25%. Betul bahwa tanggal 14 Februari 2024 saling berkompetisi, saling meraih simpati untuk mendapatkan perolehan suara dan kursi sebanyak-banyaknya. Namun demikian kami meyakini gesekan-gesekan tidak akan terjadi secara keras
karena nanti begitu tanggal 20 Maret 2024 partai politik masing-masing akan sama-sama memeriksa apakah memperoleh suara atau kursi batas minimal untuk pencalonan kepala daerah. Bila tidak, maka kemudian harus mencari partner, mencari kawan untuk berkoalisi atau mendapatkan gabungan dalam pencalonan kepala daerah. Kalau dalam pemilu 2024, tepatnya untuk pemilu legislatif, gesekan kompetisinya keras, pasti akan sulit cari kawan untuk pencalonan kepala daerah. Dengan begitu, kompetisi di pemilu 2024 yang juga berbarengan atau serentak di tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pilkada 2024 bisa menjadi modal bagi kita semua, terutama para partai politik, untuk bersaing, berkompetisi secara sehat, karena pada dasarnya nanti yang sekarang ini di 14 Februari 2024 menjadi lawan politik, bisa jadi nanti menjadi kawan berpolitik dalam Pilkada. Demikian juga kami meyakini, Bapak-bapak, para peserta pemilu presiden, para calon presiden, wakil presiden, semua ini bersahabat, semua berteman dan semua bersaudara, bahkan dalam kabinet yang sama, dalam satu periode yang sama. Sehingga sama-sama punya dan tahu persis program-program yang dilaksanakan dalam satu periode. Sama-sama pernah punya pengalaman sebagai kepala daerah, yang pada intinya beliau semua ini adalah aktif di pemerintahan. Dengan demikian, sindir-menyindir juga saya kira juga pasti akan sedikit berkurang, karena sama-sama tahu titik lemah dan titik kuat masing-masing. Ya, mari kita sama-sama jaga. Karena baru pada pemilu kali ini, menjelang Pilpres kali ini, keramaian tentang kecurangan itu ramai sekali di masyarakat. Saya rasa Bawaslu menyaksikan. Di pemilu-pemilu sebelumnya, tidak banyak kita mendengar orang membicarakan tentang netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran. Tapi pemilu kali ini, kita merasakan di masyarakat muncul pertanyaan itu. Apa artinya? Ada penurunan kepercayaan. Saya berharap yang berada di ruang ini, mari kita bersama-sama kembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi penyelenggara pemilu. Kita buktikan kepada semua bahwa apa yang berkembang di masyarakat hari ini dijawab dengan netralitas, dijawab dengan konsistensi atas apa yang ditandatangani, apa yang dikatakan undang-undang, dilaksanakan sepenuhnya di lapangan. Wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang. Apa yang tadi dibacakan, apa yang tadi kita torehkan dalam tanda tangan komitmen adalah sebuah ungkapan dan keseriusan dari pikiran, hati, dan tindakan kita. Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Maka kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas komitmen yang dibangun. Tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tanda tangani. Lagi berjalan bersama berarti kawan. Kalau di tengah jalan kemudian udah beda jalan, ya udah sampai jumpa lagi, mau ketemu lagi. Oh. Tapi jalan terus yang penting. Iya, bisa.